saya takbir 2 kali. Takbir yang pertama takbiratul ihram, niat Allahu Akbar. Takbir yang kedua takbir intiqal, intiqal pindah dari tegak ke ruku, Allahu Akbar, subhanallahil azim wa bihamdihi. Imamnya sami'allahu liman hamidah, saya sudah ikut. Apakah itu terhitung dapat 1 rakaat? Iya. Mana dalilnya? Dalilnya hadis Nabi, man adraka ruku' faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku, maka dia sudah dapat 1 rakaat. Tapi ada hadis lain, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah salat siapa yang tidak baca Al-Fatihah. Ustaz kan belum baca Al-Fatihah, berarti pakai hadis la salata tidak sah salat. Ada hadis lain, al-imamu junnah, imam itu penanggung jawab, faqira'atul imam qira'atul ma'mum. Maka bacaan Fatihah si imam sudah mengcover, menanggung bacaan makmum. Itulah yang dipakai dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita masuk, imamnya ruku, kita ikut ruku. Apa yang dilakukan imam? Bagaimana kalau kita masuk, imamnya sujud, kita ikut sujud. Ini banyak sekarang orang masuk masjid, imamnya sujud, dia nyantai dulu berdiri. Kamu nggak ikut sujud? Ah, nggak terhitung Pak Ustaz. Nunggu imam berdiri lah. Memang kalau imamnya sujud, kita ikut sujud, nggak dapat 1 rakaat. Tapi kata ulama, mungkin sujud itulah yang paling ikhlas. Karena sujud yang lain karena terhitung, sujud itu kan nggak terhitung. Boleh jadi sujud itulah yang khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ikuti saja sunnah Nabi SAW. Masuk dalam masjid, imamnya lagi tasyahud akhir, ikut tasyahud akhir. Ah, bagus nunggu makmum yang nanti aja, kami mau sholat kloter kedua. Orang Nabi suruh ikut, imamnya lagi ngapain, ikut. Imam lagi sedang tasyahud akhir, ikut tasyahud akhir. Dia salam, kita berdiri, ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu tentang masalah fikih bagi yang masbuk. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat ihsanlah kamu sebagaimana Allah sudah berbuat ihsan pada kamu. Saya pulang umroh, lalu datang bapak ke rumah saya. Pas bapak datang, saya kasih air zam-zam. Karena tamunya banyak, saya kasih bapak air zam-zam di gelas yang gelas bungsu, gelas paling kecil. Gelas kan ada gelas sulung anak pertama, adik-adiknya yang paling kecil dan saya kasih bapak. Terus pas bapak saya dengar pulang umroh, saya datang ke rumah bapak. Ternyata bapak mau membalas saya. Bapak kasih gelas adiknya yang bungsu. Ternyata ada yang lebih kecil. Itu namanya jaza. Jaza artinya balas. Tapi pas saya datang ke rumah ibu, dulu waktu ibu datang ke rumah saya kasih gelas kecil. Pas saya datang ke rumah ibu, ibu kasih gelas ustaz. Dan waktu pas mau pulang dikasih 1 botol sebesar botol minuman santri. Apapun acaranya, minumnya tetap air matang. Air matang. Hanya di pesantren Al-Ikhlas Jendawa. Kasih 1 botol air masak Jenggawa. Itu namanya ihsan. Kalau ngasih gelas balas gelas namanya jaza, balasan. Setimpal. Kalau bahasa kampung kami, apple to apple. Apel dibalas apel. Tapi kalau dibalas banyak, itu namanya ihsan. Yang sanggup melakukan ihsan itu hanyalah Allah. Sholat subuh 5 menit, sholat zuhur 5 menit, sholat asar 5 menit, sholat maghrib 5 menit, sholat isya 5 menit. 5 kali 5, 25. Waktu yang dia kasih 24 jam. Balasannya
surga kekal abadi selamanya. Apa namanya itu? Ihsan. Jadi yang disuruh Allah itu bukan beramal seperti balasan Allah, tapi membalas lebih dari semestinya. Membalas lebih dari semestinya disebut dengan ihsan. Apakah hanya kepada Allah? Orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Kepada orang tua kok ihsan? Bapak pulang dari sini, gendong ibunya, bawa ke Makkah, bawa sa'i tahallul umrah, tidak dapat membalas sekali teriakannya saat melahirkan ke dunia. Mengandung 9 bulan 10 hari. Di Jember mengandung masih 9 bulan 10 hari. Sekarangnya banyak diskon sekarang. Mengandung 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun, membesarkan dengan tetes 10 keringat air mata. Cuman dibalas berangkat umroh. Itu pun diungkit-ungkit setiap pertemuan keluarga. Dari sekian banyak anak mama, kan cuman aku yang memberangkatkan. Itu bukan apple to apple, itu apple to tahu, apple to tempe. Itu namanya bukan ihsan. Jadi kalau disuruh kita beramal seperti Allah, nggak bisa. Beramal seperti orang tua nggak bisa. Lalu kenapa Allah nyuruh ihsan? Maksudnya balaslah lebih. Saya datang ke Jember, disambut di rumah, diberikan. Tadi malam begitu saya sampai di kamar, itu makanannya saya hitung lebih 10 piring. Makanan wakil, satu pun tidak dimakan. Kenapa? Karena dikasih tahu, Ustaz jangan makan di sini, nanti di pondok masih banyak makan. Berarti nanti saya berbaik kalau datang ke Riau, saya mesti memberi lebih banyak lagi. Itu baru namanya ihsan. Maka kata Allah, wa ahsin, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik. Jadi kama di situ kita tidak akan bisa sanggup seperti Allah, tapi balaslah lebih. Tetangga, kawan, sahabat, berusahalah lebih, dan kita tidak pernah akan bisa membalas lebih. Lebih pada rasanya, belum tentu lebih pada kuantitasnya. Jadi kita tidak pernah membalas perbuatan orang. Kita sudah merasa mendapat lebih, tapi membalas kurang. Makanya selalu kita katakan, mohon maaf atas lebih kurang. Maksudnya apa? Perbuatan kamu lebih, perbuatan saya usahakan 2. Kalau perbuatan baik, ingat baik orang, lupakan baik kita. Kalau perbuatan jahat, ingat jahat kita, lupakan jahat orang. Tapi kadang kita balik. Kalau perbuatan baik, kita ingat baik kita lupakan baik orang. Kalau perbuatan jahat, kita ingat jahat orang, kita lupa jahat kita. Atas segala lebih kurang ini, saya mohon maaf. Lebih baik Bapak, kurang baik saya. Itulah yang membuat kita nanti tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang. Kita selalu merasa kurang. Wallahu a'lam bishawab.